Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan DPR yang hadir secara virtual, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kita tahu ekonomi dunia sekarang ini mengalami perlambatan, anjlok. 215 negara mengalami hal yang sama, terkena pandemi COVID dan juga ekonominya sangat terganggu. Yang bermasalah bukan hanya yang kecil saja. Perusahaan kecil terganggu, perusahaan menengah terganggu, perusahaan besar juga terganggu. Rakyat di 215 negara tadi semuanya mengalami hal yang sama, masalah kesehatan dan masalah ekonomi. Pemerintah kita telah meluncurkan banyak sekali stimulus ekonomi, ada bantuan sosial tunai, bansos tunai, diberikan pada masyarakat 600.000 per bulan. Ada yang namanya BLT Desa, juga sama, 600.000 per bulan. Ada juga yang namanya subsidi listrik, gratis listrik untuk yang 450 VA diberikan. Ada juga bantuan sembako diberikan. Ada juga yang terkena PHK, kartu prakerja diberikan. Ada juga baru 2 hari yang lalu banpres produktif untuk usaha mikro, usaha kecil diberikan bantuan 2.400.000, langsung tunai 2.400.000 diberikan. Dan jumlahnya ini memang sebuah jumlah yang tidak kecil. Hari ini kita lengkapi lagi yang namanya tambahan subsidi gaji. Totalnya nanti yang akan diberikan adalah 15,7 juta pekerja, diberikan 2,4 juta rupiah. Ini memang diberikan kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Yang diberikan ini adalah kepada para pekerja dan perusahaan yang rajin membayar iurannya, iuran jam sostek. Artinya ini kita berikan sebagai sebuah penghargaan, reward kepada para pekerja dan perusahaan yang patuh selalu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Diberikan hari ini yang kita luncurkan hari ini 2,5 juta dan kita harapkan nanti di bulan September selesai 15,7 juta. Kerja, semuanya diberikan. Hari ini saya kira komplit, ada pekerja honorer, ada termasuk guru honorer ini, ada guru honorer juga, ada petugas pemadam kebakaran honorer, ada juga karyawan hotel, ada tenaga medis, perawat, ada apalagi petugas kebersihan ada, karyawan hotel ada, ya komplit. Siapapun yang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara aktif sampai bulan Juni, rajin, patuh, itu yang diberikan.
Kita harapkan nantinya setelah ini diberikan kepada Bapak Ibu sekalian, konsumsi rumah tangganya naik. Nah, sekarang saya mau tanya ini yang perawat ada? Perawat, ya. Ibu perawat di rumah sakit. Pagi, saya perawat. Perkenalkan, saya perawat dari rumah sakit. Iya. Mitra Keluarga Kelapa Gading, Pak. Oh iya, di Kelapa Gading. Oke. Jadi Ibu setiap bulan terus ya rajin membayar jam sostek ya, BPJS Ketenagakerjaan terus. Siap, Pak. Dari rumah sakit kita selalu membayarkan anggaran kepada BPJS Jam Sostek. Oke. Ini hari ini kan ini semua sudah terima semuanya. Ini. Oh sudah di akun entah tabungan, entah akun di bank sudah pegang semuanya ya. Dan sudah diterima. Siap, sudah Pak. Sudah diterima. Berapa hari ini diterima? Lihat dulu, saya ingin dilihat. Jangan-jangan kebanyakan nanti. Berapa Bu? Yang kita terima 1.200.000. 1.200.000, oke, 1.200.000. Saya kira yang lain menerima 1.200.000 sama. Oke, berarti benar 1.200.000. Kita harapkan yang 2,5 juta orang ini ada yang menerimanya mungkin hari ini dan mungkin mundur besok karena jumlahnya jutaan ini, jutaan. Ya, jutaan. Ibu terima 1,2 bulanan sudah dapat gaji juga. Mau dipakai apa? Sebelumnya saya pribadi mengucapkan Mau dipakai apa, Bu? mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pemerintah dan BP Jam Sostek yang sudah memberikan kepada kami semua masyarakat yang membutuhkan bantuan. Karena saya pribadi Pak, dengan adanya COVID-19 ini kita memang sangat mengalami kesulitan. Kita juga di perusahaan seperti rumah sakit juga kita mengalami penurunan. Sama. 1 bulan itu pun kita setiap karyawan itu mendapatkan itu namanya cuti di luar tanggungan. Jadi kita setiap bulan itu dipotong gaji, Pak. Jadi dengan adanya bantuan subsidi upah ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pemerintah, Bapak Jokowi dan BP Jam Sostek. Mungkin itu saja, Pak. Makasih. Jadi ini memang tadi saya sudah saya sampaikan, baik yang namanya perusahaan kecil, perusahaan mikro, perusahaan menengah, perusahaan besar, semuanya di dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia mengalami kesulitan. Tidak gampang, tidak sulit, tidak mudah, tidak gampang dan tidak mudah. Keadaan perusahaan-perusahaan itu baik, itu yang namanya rumah sakit, baik itu yang namanya perusahaan garment, entah itu perusahaan otomotif, semuanya mengalami hal yang sama. Bahkan yang namanya pemerintah daerah pun mengalami hal yang sama, karena income-nya juga anjlok turun. Pemerintah pun juga sama, income pendapatannya juga turun. Jadi tadi yang disampaikan Ibu betul, ya memang keadaannya seperti itu, kita buka apa adanya. Pertanyaan saya tadi belum dijawab, mau dipakai apa? Kalau boleh tahu, kalau enggak boleh ya enggak apa-apa, enggak usah dijawab. Dengan adanya bantuan subsidi upah ini Pak, kita semua yang sudah mendapatkan, semoga kita dapat mempergunakan dengan baik. Untuk apa? Beli apa? Untuk, ya kalau saya secara pribadi Pak, untuk transportasi, kan sekarang juga dengan adanya COVID ini kan, transportasi kita
harganya mahal, apalagi gaji kita kan dipotong. Oke, nah, untuk transportasi, oke. Bisa juga untuk kebutuhan pribadi kita. Oke. Semoga dengan ada bantuan ini kita selalu semakin sehat, kita bisa mempergunakannya dengan baik. Baik, makasih Bu, makasih. Jadi untuk transportasi dan lain-lainnya, saya kira ya memang apa ya, kita keadaan ini semuanya tidak menghendaki, tapi memang sebuah cobaan dan ujian bagi kita semuanya, dan kita harapkan nanti insya Allah di bulan Desember Januari begitu vaksinnya jadi dan diproduksi langsung semuanya divaksin, suntik vaksin, vaksinasi, itu problem akan selesai dan kita insya Allah kembali pada posisi yang normal. Semua negara ini mengalami semuanya. Ini ada guru honorer? Ada? Oh, Ibu. Ibu rutin ya bayar iuran jam sostek ya? Iya. Yang membayarkan dari sekolah berarti? Dan Bukan, Pak, dari Pemprov DKI, Dinas Pendidikan. Oh. Ya, langsung. Oke. Dengan potong gaji. Kalau boleh tahu, ini mau dipakai apa, Bu? Ini ada ditransfer tadi 1,2, saya pengen punya bayangan dipakai apa. Terima kasih Bapak atas bantuan yang diberikan kepada kami, khususnya guru honorer. Insya Allah bantuan itu akan kami pergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk kehidupan sehari-hari Bapak. Karena dengan adanya pandemi COVID-19, adanya perubahan cara belajar mengajar Pak. Tentunya segala kegiatan itu dilaksanakan di rumah. Otomatis akan mempengaruhi perekonomian kita Bapak di rumah. Terutama untuk saya pribadi yang masih tinggal di kontrakan, tentunya berpengaruh kepada pembayaran listrik, pembayaran air, karena aktivitas kita setiap hari ada di rumah. Selanjutnya penambahan mungkin untuk biaya operasional kita Pak, untuk membeli kuota. Membeli kuota? Iya. Terima kasih Bu, makasih. Terima kasih Bapak. Dan tadi saya lihat yang pemadam kebakaran ada ya. Ini mana pemadam kebakaran? Ya, silakan Mbak. Ini pemadam kebakaran yang honorer? Iya Pak. Oh, oke, Ya, perkenalkan nama saya Bayu Pak. Saya bertugas di pemadam Kota Depok Pak. Di Depok? Depok Pak. Oh Depok, oke. Jadi pertanyaannya sama sebetulnya. Ini 1,2 juta mau dipakai apa? Alhamdulillah ya Pak ya. Saya sudah berkeluarga, punya anak istri ya, mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini ya saya pakai untuk kehidupan keluarga sehari-hari sama biaya sekolah anak. Sekarang sekolah anak juga sistem online Pak. Oh, untuk jadi biaya sekolah anak sama tambahan beli apa, sembako gitu? Ya, kebanyakan jajan dulu kalau anak kecil itu sering jajan Pak. Oh, untuk beli jajan anak-anaknya. Iya. Oke. Kasih Pak, makasih. Saya sudah punya bayangan. Ya memang dengan adanya yang di PHK, kemudian omset usaha turun, ini konsumsi rumah tangga juga terpengaruh. Jadi semuanya terpengaruh dan itu di dalam angka-angka yang setiap pagi saya lihat itu memang faktanya seperti itu. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan yang namanya stimulus ekonomi. Misalnya kayak hari ini nanti 15,7 juta pekerja diberikan, kemarin yang untuk usaha kecil, mikro dan menengah diberikan modal kerja darurat 2,4 juta juga, sebanyak 12 juta orang, dan yang untuk bansos tunai misalnya 9 juta orang,
totalnya nggak tahu ini berapa puluh juta yang telah masyarakat yang telah kita berikan bantuan ini. Dan kita harapkan sekali lagi dengan bantuan ini konsumsi rumah tangga tidak terganggu, daya beli masyarakat menjadi meningkat, dan kita harapkan pertumbuhan ekonomi negara kita, Indonesia, menjadi kembali pada posisi normal. Itu yang kita inginkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.